Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Channel Project dalam acara OTT, obrolan TKI Tiongkok, yang akan mengupas, mengulik pengalaman teman-teman saya selama kerja dan tinggal di negara Tiongkok. Oke. Baiklah teman-teman semuanya, OTT kali ini, tamu OTT kali ini adalah nama Halo, nama Ya. saya Rustono, asal dari asal dari Indramayu. Indramayu. Ya. Sudah berkeluarga. Alhamdulillah, Sekarang menetap menetap di Indramayu. di Indramayu, rumah di Indramayu. Rumah Ya. Indramayu. Daerah mana tepatnya itu? Daerah. Loh bener? Iya, benar. Saya tahu. Lebih tepatnya di Desa Lalea. Lalea. Lelea. Udah deket ke laut itu? Oh, setengah setengah jaman lah dari. Tapi itu maksudnya Pantura kan ya? Iya, Pantura. Pantura. Orang Indramayu. Tapi ngerti Sunda kan? Ngerti Sunda? Tapi Sedikit-sedikit. di sana bahasanya apa? Sunda. Sama Campur. Jawa. Jawa Campur. Reang teh, bukan. Iya, Jawa Reang. Iya, Ya, betul, Jawa- betul Jawa Reang. Tapi ada juga Sunda, tapi Sunda itu Sunda kasar itu. Coba Anda ucapkan selamat itu pakai bahasa Jawa. Ngomong apa? Apa aja, selamat datang atau apa gitu. Saya pengen tahu bahasa Jawa. Selamat datang apa ya? Atau gini aja, halo. Nggak ada ya, susah ya. Halo, priwe kabare? Tah. Wong Indramayu. Nah, halo Priye. Priwe kabare wong Halo Indramayu? Priwe kabare Wong Indramayu. Wong Wong Indramayu. Indramayu. Oh. Itu sama kan yang bahasa Jawa sana? Beda. Kalau sama Jawa Timur itu beda, beda lagi. Kita kembali ke ini ya, fokusnya. Berapa tahun Anda kerja di Tiongkok? 3 tahunan lah. Mungkin 1 tahun bisa dibilang main lah. Yang mana Nah, yang 1 main? tahun. Yang pertama? Yang pertama. Oh, Awal-awal ke China itu bisa dibilang main lah gitu. Soalnya emang nggak fokus ya? nggak fokus gitu. Terus juga pendapatan ya udah kemana-mana aja gitu. Itu teh bareng sama cucu nggak kamu teh? Atau? Iya. Oh bareng? Kalau di Cina bareng sama cucu. Hmm. Berarti 3 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. Dulu siapa yang ngajak? Dulu Yang istilahnya apa ya? Yang berjasa lah, yang berjasa. membawa Anda ke sana gitu. Dulu itu saya ditawarin sih ya, lebih tepatnya ditawarin sama teman gitu. Namanya Ajit. Ya, saya tahu. Dia nawarin ke saya mau ke Cina nggak? Ya boleh, saya bilang mau gitu. Langsung oke aja, Oke. nggak mikir-mikir. Gak mikir-mikir sih. Ya, dia emang saya juga itu waktu dulu itu emang berminat gitu ke Cina gitu. Kalau ada lowongan gitu, emang berminat gitu. Namanya Ajit. Namanya Ajit. Tapi Ajitnya nggak ke sana kan? Dianya nggak ke sana. Dia juga pengen mau, cuman katanya sih dia tuh pengennya kalau nggak ke RGB ke CR7 Oh gitu. iya. Dia Itulah kenapa waktu itu banyak pendapat gitu ya. Mm-mm. Saya nggak tahu itu. Padahal saya anak RGB gitu. Saya masuk ke Cina gitu. Iya, asal berangkat aja. Saya berangkat ya. Yang penting tahu Cina gitu. Emang berapa waktu dulu dijanjiin gajinya berapa? Janji itu nego sih itu sebenarnya ya. Nego Nego awal itu sekitar 15 juta, 15 juta. 15 juta. 15 jutaan. Enggak, dulu itu dia ngasihnya dalam bentuk dolar atau yuan? Eh, Nawarinnya gitu. Dia nawarin dia ada bentuk dolar. Berarti sekitar 1.000 ya? Mm-mm. 1.000 dolar ya? Kurang lebih ya? Iya. 3 tahun di Tiongkok. Apa sih yang berkesan di sana? Yang selalu ingat gitu? Apa ya yang berkesan ya? Paling kalau hari Jumat itu yang paling berkesan. Sholat Jumat. Iya, Sholat sholat Jumat. Jumat. Sholat Jumatnya.
Bener. Saya tuh dari dulu gitu ya, dari Hintek sampai ke Dewa gitu. Yang paling pengen saya lakuin, yang pengen saya apa ya, dapetin gitu, Paling semangat tuh. gitu. Semangat gitu. Sholat Jumat di pinggir orang Arab gitu, orang-orang Yaman gitu. Nah, Dan kejadian. alhamdulillah. Dekat, nempel. Malah. Pakai gamis. Pakai parfum yang wangi itu. Iya. Tapi sempat sering kalau salaman mah ya sama Iya, mereka. sering salaman sama mereka. Jadi tidak nyampe ke Arab tapi kita bisa sholat bisa. sama orang Arab. Oh iya. Saya baru itu ya, baru ngeh gitu. Ternyata kita sering sholat sama bareng sama orang Arab. Iya. Ada lagi Yang paling nggak? berkesan. Yang paling berkesan paling makanan ya gitu ya. Enak atau gimana? Enak. Oh. Khususnya Ada itu- termasuk makanan makan apa namanya? Yang pilih-pilih Aku atau omnivora? Aku orangnya nggak rewel sih makanan Oh, itu. asal Jadi aja ada gitu. Asal ada gitu. Oh. Bagus tuh. Jadi nggak susah buat teman-temannya nyediain ya. Iya. Kalau yang bikin betah apa di sana selain seleri ya, selain seleri. Apa ya, tempat mungkin ya, tempat bersih, Enak ya, nyaman. enak. Terus saya lebih suka cuaca sih, 4 musim itu ya, apalagi musim Termasuk dingin. musim dingin. Iya, saya lebih suka gitu, karena orangnya aku gampang gerah gitu. Oh, ya, Gampang jadi adem ya. Iya, tapi kalau musim dingin itu nyaman gitu rasanya teh. Ya meskipun nggak ada AC panas juga itu. Tapi kan saya pernah waktu itu Anda sakit. Oh iya. Nah, itu karena musim atau karena emang Anda bawa penyakit aja? Oh itu kan. Enggak kan saya dengar sejarahnya. Dulu kan di saya Ya, dulu itu pernah itu saya tuh hampir 1 bulan itu kalau nggak salah nggak bisa kerja gitu nggak ya. bisa bangun ya. Nggak bisa bangun juga. Di sana kan di Tiongkok ya. Di Tiongkok. Itu emang yang penyakit dulu sih itu ya. Penyakit bawaan ya. Penyakit dulu iya. Dulu pernah di tracer itu waktu pas di tracer di Hintek saya itu pernah sakit pinggang gitu. Sakit pinggang karena ini nggak enakan nih udah 3 hari. Rasanya tuh senur-senur dan Jadi diabaikan gitu. Diabaikan aja udah 3 hari. Saya ngeluh ke istri gitu. Udah suruh pijat, tanya istri nanya-nanya ke tetangga, ada tetangga di Melong Nyontrol itu kalau nggak salah di pinggir Hintek itu. Ada katanya tukang urut. Ya udah saya cobain gitu. Sampai di situ diurut. Wah, nggak tahu ngurutnya gimana itu. Nambah parah. Nambah parah, intinya nambah parah aja gitu. Sampai malam itu nggak bisa tidur saya. Nah, paginya saya nggak bisa berdiri tegak, nggak bisa jalan juga. Jadi jalan juga ngebungkuk gitu. Karena saking sakitnya pinggang itu. Sakitnya pinggang itu. Tapi akhirnya bisa sembuh. Tapi akhirnya alhamdulillah Pakai bisa obat sembuh. itu ya. Pertama sih itu dari sana ya, dari berobat di Indramayu gitu. Oh, berobat. Berobat di Indramayu, bahwa itu emang kata dokter ini mah saraf kejepit katanya gitu. Dan pas di Cina kambuh lagi. Pas di Cina saya kambuh lagi. Dan obatnya nggak ada kan waktu itu. Bukan nggak adanya, kita nggak tahu gitu Iya. pakai obat apa. Dan akhirnya Anda apa namanya? Paket. Maketin dari sini obatnya dari Indonesia. Istri langsung paket itu sekitar berapa minggu ya? 3 mingguan gitu kalau 4 minggu. Habis gede itu kan paket obat itu. Itu teh maketin hampir berapa ya? 500-600 ribuan lah gitu. Itunya aja kan, ongkosnya agak. Ongkosnya aja gitu. Tapi kan alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang alhamdulillah sembuh. Ya, alhamdulillah. Makanya harus banyak badminton kamu. Nah, jangan ngomong penyakit, suka sedih. Suka sedih. 3 tahun di Tiongkok. Sudah dapat apa? Alhamdulillah sih. Rumah ada? Rumah ada. Rumah. Udah dapat Mobil? rumah. Mobil insya Allah kedepannya ada. Sawahnya. Sawah. Orang Pantura pasti banyak sawahnya. Iya sih. Minimal dikasih orang tua. Sawah, cuman sawah sepetak, sawah cuman segini. Itu juga punya istri. Oh. Sawah bener itu, sawah kiasan. Karek ngerti. Geus cicing baru dak di dinya mah geus cicing. Ngerti lah kalau orang dewasa mah sawah sepetak. Sepetak. Tapi alhamdulillah ya ada rumahnya.
Jadi 3 tahun di sana nggak terlalu sia-sia Nggak gitu. sia-sia. Walaupun Anda main terus. Tapi ada usaha nggak? Usaha apa gitu? Invest? Nggak ada itu. Belum ada ya? Belum ada. Baru planning aja. Baru planning aja. Tapi Anda di sana lancar berkomunikasi nggak? Nggak sama sekali. Nggak sama Tapi sekali. tahu atau sedikit-sedikit meren Iya, bahasa tahu. Cina, pucet tahu wae mah, putung. Tim putung, Nah, tosacien, Satien. Apa lagi? apa lagi ya? Hengkuy. Tiang-tiang. Ya itu Udah, kan itu bahasa-bahasa itu mah jual beli kan. Tapi Paling udah itu aja. ketika Anda berkomunikasi kan bos Anda mah orang Arab ya. Orang Arab, Komunikasinya pakai apa? bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oh. Oke. Anda kan tadi bilang tidak terlalu bermasalah dengan makanan ya. Jadi kalau bahasa IPA-nya, bahasa biologinya itu omnivora ya. Jadi pemakan segala ya. Sayur ayo, daging ayo. Semuanya. Jadi ada makanan favorit nggak di sana? Ada. Saya paling favorit tutu nyuro kajomi. Tutu nyoro Kajomi. kajomi ya, di Lancolamian. Lancolamian. Itu mie kan ya. Iya. Coba dijelasin itu perpaduan apa aja tuh di dalam satu menu itu. Ada mie, terutama mie. Terus Sayurnya ada nggak? kentang, Kentang. daging sapi, Oh, yang kayak mie goreng itu ya? Iya. Ada daging sapi, kuahan sedikit itu. kuah sedikit yang merah-merah itu ya. Iya, ada paprikanya juga. Nah, benar. Ya Nah, itu itu. emang menu itu juara itu. Iya. Dan biasanya paling mahal harganya. Itu kalau nggak salah 18 ya? 18 Nah, yuan. 18 yuan Nah, kalau sekitar. sekarang itu dulu itu tahun kemarin itu saya beli sekitar 20 yuan kalau nggak salah sekarang. Berarti hampir harganya. 50 ribuan ya. Enak banget teman-teman, bener. Mantap, Mantep. bro. Jadi itu kayak kalau di sini mah kayak kentang Mustofa. Tahu ya? Iya, Kentang Mustofa ditumis gitu. Pakai mie, pakai paprika, pakai daging sapi diiris. Terus Dan itu yang beda mah bumbunya sih enak. bumbunya enak. Bumbunya beda. Ada lagi itu selain Paling apa ya? goreng citan. Bukan. Yang di menuju itu apa ya? Apa? Yang menuju Yang di Joy. Yang mananya? Yang Nasi apa yang nasi? Nasi yang sama Sama daging ayam. Ayam itu. Yang kuning itu. yang kuning. Aduh, lupa lagi saya. Yang warna merah Apa itu. wah itu teh wah? Yang warna nasi warna merah itu. Nah, pokoknya adalah ada di salah satu restoran Xinjiang. Jadi itu nasi kebuli ya? Iya kayak nasi. Biryani. Bukan, biryani. Nasi biryani. Nanti di atasnya ada paha ayam Paha atau ayam. paha atau daging sapi. Nah, itu. Di apa nggak tahu masaknya gimana. Ah, Pokoknya itu enak banget. Itu paling Harganya juara, Pak. sekitar mungkin 60 ribuan lah rupiah kalau. iya. Oke, jadi harapan terakhir apa ke depannya? Kan sekarang lagi di Oh iya. Ada niat ke sana lagi nggak? Oh, untuk sekarang sih enggak sih. Enggak ya. Jadi sekarang mau fokus di Mau sini fokus aja. Di sini aja dulu. Mau fokus bercocok tanam Bercocok tanam. untuk membuat anak yang kedua. Insya Allah, amin. Amin. Jadi harapannya gimana ke depannya? Harapan kedepannya sih apa ya? Semoga inilah untuk yang mau pergi ke Cina lagi itu ya, minta dilancarkan lagi lah. Amin ya Allah. Amin. Terus pengennya sih udah normal lagi gitu. Bisa kayak dulu gitu. Bisa pulang Bisa pergi lah pulang gitunya pergi, aman pulang ya. pergi itu aman. Kalau sekarang kan nggak bisa itu. Ya. Untuk diri sendiri gimana? Ada harapan-harapan nggak? Di sini kan sekarang sedang kerja. Untuk diri sendiri sih ya semoga nikmat rezeki yang sekarang ini bisa panjang lah gitu. Panjang dan meningkat gitu. Meningkat lagi. Amin. Mudah-mudahan. Udah sih harapannya itu aja. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih Ono dari Indramayu atas sharing ceritanya selama beliau tinggal dan kerja di Tiongkok ya. Iya. Pasti masih banyak sih sebenarnya cerita-cerita tapi katanya Masih beliau banyak. udah skip gitu. Tapi mudah-mudahan kita suatu hari ketemu lagi. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang Ada sih itu paling menyakitkan itu. apa coba? Mumpung masih on ya. Ada. Ini waktu pas mau pulang saya yang paling Oh iya itu yang 4 hari. Mm-mm. Sok gimana? paling sedih itu.
bukan paling sedih, paling bikin trauma gitu. Apa? Coba. Ceritanya mau pulang katanya tuh ya ke Indonesia. Ya. Berangkat dari pabrik itu hari Minggu siang. Hari Kalau Minggu. nggak salah. Terus? Berangkat ke sana ke Bandara Hangzhou. Bandara Hangzhou saya teh. Tiba-tiba apa sih ya? Kasus meledak. Bukan. Di cancel secara tiba-tiba gitu. Karena ada nggak tahu, saya nggak tahu, belum jelas itu. Masalahnya apa nggak tahu? Masalahnya belum tahu, belum jelas ya. Intinya saya ke Bandara Hangzhou pas mau berangkat penerbangan ke Shenzhen, dari Hangzhou ke Shenzhen itu di cancel. Ya. Di cancel. Loh, kok di cancel ini, kenapa ya? Terus saya nelpon ke bos saya, ini gimana ini penerbangan di cancel? Anda sudah di Hangzhou? Saya udah di Bandara Hangzhou gitu. Loh, kok bisa katanya? Ya nggak tahu saya juga, bos. Saya bilang kayak gitu. Yaudah, nanti kamu berangkat ke sana ke Shenzhen tapi naik kereta gitu. Singkat ceritanya kayak gitu lah. Saya tuh udah panik sih di situ ya, udah panik. Loh, paniknya kan itu ada cerita lah gitu ya sebelum itu teh. Kalau harus kemana dulu, nggak tahu bahasa kan gitu. Bahasa saya cuman ngertinya ting putung aja lah gitu. Ting putung. Sama pucetau. Gitu. Nah, udah singkat cerita, saya dinaikin Didi untuk ke stasiun kereta Hangzhou. Didi itu Grab. Ya, Grab. Saya naik Grab mobil ke stasiun kereta Hangzhou. Nah, kirain saya yang namanya stasiun kereta itu kecil. Ya. Pikiran saya gitu ya. Karena belum pernah ke sana kan. Belum pernah ke sana. Ternyata pas nyampe sana, ini stasiun apa bandara, saya bilang. Ya. Gede-gede banget ini stasiun. Itu bener-bener kayak stasiun kayak bandara banget, kayak bandara pesawat itu stasiunnya itu. Nah, masuk, saya tuh nyari tiket untuk pergi kereta api untuk ke Shenzhen. Untuk ke Shenzhen. Singkat cerita udah dapet sekitar jam berapa ya? 5:30 sore itu. Hari Minggu. Iya, hari Minggu di Cina. Udah dapet pemberangkatan sekitar jam 8:30 malam. Ya. 8:30 malam udah berangkat dari Hangzhou ke Shenzhen naik. Kirain saya, ini deket nih, paling sekitar 3 jam 4 jaman gitu. Ke Shenzhen itu. Ternyata wah, hampir 12 jam saya bilang. Berangkat jam setelah lihat di tiket. Iya. Berangkat jam 8:30, jam 8 lebih lah itu. Nyampe di Shenzhen itu sekitar jam 6 lebih. 6 lebih 10 menit lah gitu. Hampir setengah tujuan lah gitu ya. Keluar dari Shenzhen gitu. Stasiun kereta Shenzhen. Keluar, terus saya naik Didi lagi, naik Grab untuk ke bandara Shenzhen. Tapi jauh nggak itu dari stasiun? Dari stasiun itu sekitar 1 jam 20 menit. Lumayan jauh. Iya, 1 jam 20 menit itu. Terus gimana? 1 jam 20 menit udah nyampe saya. Pikir saya ini biar cepat masuk lah gitu ya. Udah langsung mau masuk aja nih. Padahal penerbangan masih sekitar jam 11:30. Masih lama lah. Masih lama. Nyampe saya itu sekitar jam 8 lebih lah gitu ya. Pagi berarti. Enggak jam 8 pas itu kalau nggak salah mah. Udah nyampe, udah mau masuk, ternyata pas masuk ditanya surat swab. Pas saya keluarin surat swab, ini nggak berlaku katanya. Udah kadaluarsa. Udah keluar daluarsa. Loh, saya pikir ini berlaku udah untuk 2 bandara. 2 jam, 2 hari. 2 hari ya. 2 hari. Saya pikir ini 2 hari. Enggak, Cina. Ini mah ya harusnya kalau mau berangkat dari sini, dari Shenzhen harus gitu, harus bikin lagi gitu. Soalnya ini udah nggak berlaku, harus 24 jam katanya gitu. Terus surat swab. Saya nelpon ke bos saya. Nggak diangkat-angkat dari jam 8 lebih, dari jam 8:30 gitu. Nggak ada yang ngangkat gitu telepon saya. Diangkat-angkat itu udah panik gitu ceritanya. Udah panik, 10:30 baru diangkat sama bos. Kamu belum masuk. Gimana mau masuk, bos? Cukup ini masalahnya surat swab saya bermasalah. Katanya udah kadaluarsa, ini udah nggak berlaku lagi, harus yang 24 jam. Saya bilang gitu. Loh, kok bisa? Ya nggak tahu, ini ngomong aja dulu. Udah ngomong bla 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 bla, tetap nggak bisa. Pas sampai jam 11 itu dinego sama pihak penerbangan, nggak tahu pihak penerbangan, nggak tahu apa itu. Dinego, saya bisa masuk.
pas mau check in saya suruh keluar dulu saya itu. Dibawa lagi suruh keluar, pemeriksaan lagi gitu. Pemeriksaan masalah surat-surat gitu. Ini bisa nggak? Ternyata tetap nggak bisa. Peraturan tetap peraturan kalau di Cina, jadi ketat nggak gitu. bisa, Iya. nggak bisa diterobos. Jadi nggak bisa. Jadi otomatis itu udah ke cancel penerbangan. Jadi ganti schedule. Jadi ganti schedule. Oh. Nah, udah itu, udah makin panik lagi saya itu, makin panik. Ini kayaknya saya nggak bisa ini, Nggak bisa berangkat nggak hari bisa itu. berangkat hari itu gitu. Nah. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Udah sekitar mau jam 12:30 itu, singkat cerita, saya disuruh ke rumah sakit Shenzhen Buat? buat swab lagi. Ah. Buat swab lagi. Naik Grab saya ke sana, ke rumah sakit Shenzhen. Nyampe sekitar jam 1. Saya langsung swab di sana. Nggak terlalu ngantri banyak, soalnya masih siang. Jadi Cepet lah. cepet gitu. Ngantrinya cepet. Udah hasilnya udah bisa diambil langsung. Nah, saya tanya, ini kira-kira bisa diambil kapan? Katanya jam 5. Oke, jam 5 sore, saya bilang. Jam 5 sore saya tungguin di Di rumah sakit. kamu nunggu udah aja di Iya, situ. Kak, saya nunggu sampai dari jam 1 sampai jam 5 sore nunggu di situ karena emang nggak ada belum nyari hotel gitu ya. Nah, saya bilang, ini gimana? Surat swab saya udah keluar belum? Oh, belum ada, Cina. Nanti katanya besok. Loh, kok besok? Saya telepon bos saya lagi, bos ini gimana? Surat swab saya keluarnya besok katanya. Oh, yaudah, nggak bisa, Cina, harus sekarang. Tapi nggak bisa, saya bilang, surat swabnya harus besok. Yaudah, kamu nunggu aja, cari hotel aja katanya gitu. Saya cari hotel, cari jam 5:30 sore, cari hotel kemana-mana. Ada hotel, tapi dia nggak mau nerima gitu orang asing katanya. Boma nggak mau nerima orang asing gitu. Jadi nggak ada tempat hotel lah buat saya gitu. Saya nunggu sampai jam berapa itu, 9:30 gitu ya, 9:30 malam di rumah sakit. Kata rumah sakit dari pihak security gitu, security rumah sakitnya bilang, kamu harus kamu jangan di sini, kamu tidurnya di sana, cari hotel atau penginapan katanya gitu. Enggak bisa, saya bilang susah gitu, nggak ada yang menerima saya gitu di hotel. Yaudah, Cen, ini saya keluarin surat swab buat kamu, nanti kamu cari hotel, pokoknya jangan di sini, katanya gitu. Intinya secara itu ngusir lah itu. Iya, karena masih ada kekhawatiran hari itu ya. Nah, ini kok bisa kayak gini? Ternyata di Shenzhen itu lagi zona merah. Oh. Nah, itu saya baru tahu. Ketat banget. Ketat banget. Jadi, oh ini yang namanya zona merah di Cina tuh emang benar-benar ketat. Nggak bisa Sampai ngapa-ngapain bisa lah. ngapa-ngapain gitu. Bahkan saya juga nggak bisa, hotel tuh nggak bisa sembarangan dimasukin gitu. Dari situ emang dari itu ya, dari Senin. awal keberangkatan Minggu, saya tuh makan cuma di pabrik sampai hari itu. Belum makan lagi. Belum makan lagi saya. Cuman modal air minum aja itu saya. Emang susah cari makan kan? Bukan susah cari makan, karena stres panik saya. Oh, lupa aja makan. Lupa makan. Jadi saya tuh pengen pulang gitu, pengen cepet-cepet pulang gitu. Jadi lupa. Ya, Nah, ngerti. 9:30 malam udah dapet tuh surat swab. Nah, Saya surat swab udah dapet, langsung berangkat, langsung nyari hotel gitu, naik taksi gitu ya, cari hotel, naik taksi. Nggak ada yang nemu gitu, nggak ada yang nggak nemu hotel. nggak nemu hotel. Ada nemu hotel tapi nggak mau menerima saya gitu. kalau udah ada itu ya. Udah ada surat swab padahal gitu, hasilnya negatif itu alhamdulillah, tapi nggak ada yang mau gitu. Udah berapa hotel tuh, 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 lebih gitu, sampai jam 3 pagi itu, setengah 3 pagi, nggak ada yang mau nerima lagi gitu. Udah putus asa, badan saya udah makin drop. Ini pikir saya nih, wah ini saya bakal sakit nih. Ini udah kerasa dari badan saya, udah rasanya panas gitu, gerges gitu. Wah, udah panas ini, udah panik nih saya. Terus ngomong ke bos saya, bos ini badan saya udah nggak kuat gitu, ini kayaknya bakal sakit nih saya nih. Udah ke bos, oh gimana tuh? Di situ bos saya juga nyaranin buat ke sana, ke bandara gitu, tapi nggak bisa, tetap saya pengen mau pulang gitu, maksa gitu. Intinya nggak tahu mau pulang ke apartemen lagi juga nggak apa-apa. Intinya saya mau pulang gitu, saya nggak mau ada di zona merah ini. Emang bikin trauma itu, semuanya nggak mau nerima saya gitu.
Jadi, Pokoknya di pingpong aja gitu. iya, di pingpong aja gitu. Nggak mau gitu. Bahkan ngobrol dekat-dekat juga sana-sana. Nah, ini kita persingkat aja ya. Mm-mm. Berapa hari tinggal di situ di bandar itu? Di Shenzhen Hah. sekitar 1 hari saya. 1 hari. di Shenzhen. Terus nunggu pesawat berikutnya? Enggak. Saya pulang Lagi ke Hangzhou lagi. Ke Hangzhou lagi saya. Oh. Langsung ke Hangzhou lagi, Nah, naik kereta. ya, naik kereta. Berarti itu kan udah 12 jam lagi kan? Oh, naik kereta 12 jam lagi kayak gitu. Nah, nyampe itu sekitar jam 5:30 sore di Hangzhou, Hari Selasa. hari Selasa. Nah, Hari Selasa. Nah, terus di situ saya ditawarin lagi sama bos. Ini mau pergi ada penerbangan nih ke Indonesia katanya, tapi dari Hong Kong. Yaudah, oke, saya bilang gitu. Kalau nggak masalah swab gitu, nggak ada masalah di swab. Oke. Jadi saya swab lagi, saya nunggu. Waktu udah swab, saya dapat hotel di Hangzhou, bisa nerima di Hangzhou mah. iya. Nah, terus paginya saya ambil lagi surat swab, langsung keberangkat jam 11 itu saya check out dari hotel, langsung ke bandara Hangzhou lagi. Dari bandara Hangzhou Terbang ke Hong Ke Kong. Hong Kong. Penerbangan ke Hong Kong. Nah, dari Hong Kong mah udah aman Udah aman sampai Jakarta. sampai Jakarta. Berarti proses kita ambil singkat aja ya. Mm. Karena ini begitu banyak berliku-liku gitu. Mm-mm. Total aja berapa hari itu dari berangkat Minggu sampai Minggu, Senin, sampai ke Soekarno Hatta ke Jakarta? Selasa, Rabu. Kamis. Saya tuh nyampe hari apa ya di Jakarta tuh? Soalnya kan kalau dari Hong Kong cuma 4 jam ya? 5 jam. 4 jam. 4 jam kan? 4 jam. Ya nggak nyampe hari-hari gitu. Nggak nyampe hari. Mungkin sekitar 4 harian ya Anda terlunta-lunta gitu. Bisa jadi ya. 3 harian. Minggu, Senin, Selasa, Rebo ya. Mm. 3 hari ya. Minggu, Senin. Ya. Senin, Rabu udah nyampe di Jakarta. Di Di Nah, Soekarno. itu teman-teman. Jadi beliau Nah, itu pas bikin trauma itu. pulang kemarin itu terlunta-lunta di perjalanan ya, Iya. anggap aja selama 3 hari 3 malam. Tidur di hotel, ditolak hotel, ditolak bandara, tapi karena usaha dan doa ya, Iya, alhamdulillah. akhirnya selamat sampai tujuan dan sekarang ada di samping saya dan gemuk sekarang karena ada istrinya. Ada lagi udah ya? Cocok lebih kaya. Ya itu cerita yang saya tunggu dari tadi teh itu kok nggak keluar gitu. Ternyata ini mau di anti klimakan, gitu. Anti klimak. Oke, jadi tadi saya udah closing, sekarang tinggal ya mudah-mudahan menghibur Anda dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jadi terima kasih Ono atas ceritanya. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.